Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ba'dah. Alhamdulillah, seperti biasa di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin tentang tafakuh dan akan dilanjutkan tentang tadabbur. Untuk sesi pertama tentang tafakuh kita akan melanjutkan pembahasan tentang Iqrar dalam kitab Minhajut Talibin. Ya, insya Allah akan membahas eh, lanjutan part 2 dari yang sudah dibahas di pekan sebelumnya. Ya, untuk itu kepada Ustaz Nur Fajri karena sudah hadir, langsung saja dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sebelum saya mulai pengajian, ini seharusnya yang biasa membersamai kita dalam pengajian-pengajian kita adalah Kang Zidan. Nah, tapi beliau semalam ada kena musibah. Orang tua beliau, tepatnya ayah beliau meninggal dunia, rahimahullah. Tadi saya sendiri eh, subuh ke tempat beliau, eh, tempat ke rumah duka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat bagi ayah Kang Zidan. Saya sendiri pernah berbincang-bincang dengan ayah beliau, sangat baik orangnya, soleh, rajin setiap sholat ke masjid, meskipun sibuk bekerja, Masya Allah, dan juga serius dalam mendidik, mengurus anak-anak. Yang mudah-mudahan Allah beri kesabaran buat Kang Zidan juga, beri beliau pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya Kang Zidan hari ini nggak bisa bergabung ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan buat beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kang Nafis juga sama. Saya pernah ke rumah Kang Nafis ya, bahkan nginep ya, ketemu ayah beliau. Heeh. Alhamdulillah, Iya. orang-orang yang baik. Ya. Oke. Hmm, Judul pengajian kita adalah syarat-syarat muqarribihi. Faslun fi syurutil muqarribihi. Kata Alim An-Nawawi, ini syarat-syarat benda yang diikrorkan. Masih ingat ikrar ini pengakuan, seseorang bisa aja bilang, bosnya HP ini milik dia, misalnya. Atau saya punya utang kepada dia, 100 apa, rupiah misalnya. Umpama, apapun itu. Itu bentuk pengakuan. Bisa di depan pengadilan dan normalnya yang dibahas serius yang seperti itu, tapi bisa juga pengakuan secara umum. Yushtaratu fil muqarribihi an la yakuna milkan lil muqir. Disyaratkan, benda yang diakui, diikrarkan, itu bukan milik mukir. Misalnya dia mengatakan, rumah ini adalah milik Fulan. Nggak boleh, rumahnya sebenarnya milik dia sendiri. Kemudian dia katakan, dari Li Fulan. Loh, katanya dari rumahku. Kok buat Fulan, kok milik Fulan? Jadi ada kontradiksi di situ. Ya, kalau dari berarti rumah siapa? Ya, rumahnya si Mukir, ingat ya. Jadi ada Mukir, ada apa lagi? Muqarru bihi, ada Muqar lahu. Kita Muqar lahu aja dulu.
Dan ada ikrar. Sigoh. Sip. Empat rukun. Bagaimana dijelaskan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab. Dan lain-lain. Mukir. Ini yang mengaku. Yang berikrar. Nggak boleh mukor bihi bendanya. Ini yang mengaku. Yang berikrar. Nah, ini yang diikrarkan apa adanya. Ini. Misalnya dia mengatakan, saya punya utang ke dia. Berarti mukor lahu. Kalau dia bilang begitu. Mukor bihi berarti apa? Benda yang diikrar. Atau harta yang diikrar. Kemudian siro ikrar adalah ya lafal ikrarnya. Nah, tidak boleh, ini syarat ya. Mukor bihi benda harta yang diikrar. Saat ikrar terjadi, malah itu masih milik siapa? Mukir. Nggak boleh. Kalau memang dia milik fulan, dia milik fulan. Bukan lagi milik mukir. Makanya, falau qala dari alladzi ala Zaidin li amrin. Umpama dia bilang begitu. Rumahku yang wajib diberikan Zaid itu adalah milik Amr. Fahuwa lagun. Maka ini adalah ucapan yang mengandung kesia-siaan. Ucapan sia-sia, nggak berguna. Sigo ikrarnya rusak. Kenapa begitu? Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, li'anna al-iqrara laisa izalatan 'anil milki wa innama huwa ikhbarun 'an kaunihi mamlukan lil muqarrilah. Karena ikrar bukan lafal untuk memberi hadiah, tapi dia ini bukan untuk menghilangkan kepemilikan seperti hibah misalnya. Enggak, dia cuma ikhbar, pengabaran. Makanya ikrar secara bahasa artinya isbat, penetapan aja bahwasanya benda yang diikrarkan milik fulan, milik muqar lahu. Maka kalau dia bilang dari alladzi ala Zaidin li amrin, loh, katanya dari rumahku kok diakui sebagai milik Amr, jadi masalah di situ. Bahwa lagun bertentangan antara satu kalimat ini mengandung self contradiction, jadinya lagun dianggap sia-sia, nggak bernilai ucapan. Gitu ya. Nah, Nah, gimana? Bisa difahami nih poin ini. Jadi ikrar bukan hibah. Jadi kalau bilang kata-kata ini dari alladzi ala Zaidin li amrin, rumahku yang wajib diserahkan oleh Zaid itu milik Amr, diterjemahkan begitu. Pengabaran ya. Maka keliru karena dari awal dia bilang rumahku. Kok tiba-tiba milik Amr? Masalah. Ada kontradiksi di dalam satu kalimatnya sendiri. Gimana bisa dipahami Kang Nafis dan teman-teman yang lain? Saya pikir ini bagian yang lumayan mungkin harus dipikirin sejujurnya. Ya, Nah, perlu contoh mungkin saat nanti ya. tadi contoh. Jadi gini. Jadi kan ikrar itu pengakuan doang. Saya ada Pengakuan, ngaku bukan aja, hibah ya, bukan Ustaz. hibah. Jadi di depan Ya. depan pengadilan dia bilang, yang mulia rumah ini memang punya Zaid. Maaf, memang punya Amr gitu. Rumah ini punya Amr. Nah, itu pengakuan bukan hadiah dong, ya nggak? Nah, masalahnya adalah sekarang orang ini mengatakan rumahku ini milik Amr. Bermasalah nggak? Bermasalah karena rumahku berarti milik siapa rumahnya? Mengatakan Mukir, umpama Budi. Tapi dia bilang apa? Li Amrin, milik Amr. Jadi rumah punya siapa? Paham nih? Nah, nggak Punya boleh gitu. Amr, Pak. Nggak bisa kan? Ikrar itu bukan hibah. Ikrar itu apa? Pengabaran doang. Laporan Oh, aja. Nggak bisa dianggap, seperti oh Ustaz, anggap aja dia berarti menghibahkan rumah saya buat dia. Enggak begitu. Ikrar itu bukan hibah. Ikrar itu adalah apa? Informasi, pengabaran. seperti ya memberi informasi ya, Ustaz. Jadi, maka nggak boleh informasi mengandung pertentangan. Seperti saya mengatakan, apa ya, suamiku,
Ya anakku adalah miliknya. Gimana anakku adalah miliknya gitu contoh. Ngerti gak? Karena Ya, seorang perempuan, suamiku adalah milik fulana. Jadi gimana? Nah, bertentangan antara kata suamiku dengan milik fulana. Paham? Kayak bahasa Inggrisnya, my book belongs to Brian misalnya. My books belongs to Brian. Coba, ini mengandung masalah nggak kalimatnya? iya aneh, soalnya dua kepemilikan Ya, jadinya. my book belongs to Brian. Kalau dia bilang enggak nih, anggap aja hadiah Ustaz. Enggak begitu. Ikrar bukan hadiah. Ikrar bukan izalatun anil milk. Maka kalau ada kata-kata dari, keliru. Kalau dia maksudnya, oh rumah saya yang kemarin. Itu udah berpindah tangan kepada Amr. Maka jangan pakai kata-kata dari aja. Mungkin nanti ada keterangan, ada solusi ya. Lanjut dulu. Harus ada Au, keterangan. ya, au saubi atau bajuku. Begitu juga sama. My clothes belongs to Amr. Nggak lucu. Au daini alladzi ala Zaidin li Amrin. Atau utangku yang wajib dibayarkan oleh Zaid. Itu adalah milik Amr. Juga keliru. Fahuwa lagun. Walau qala hadza li fulan wa kana milki ila an aqrartu fa awwalu kalami iqrar wa akhiruhu lagun. Kata penulis, kalau seandainya dia mengatakan hadza li fulan, benda ini milik fulan. Wa kana milki ila an aqrartu. Dan tadinya benda tersebut milikku sampai aku berikrar. Jadi kata dia apa? Benda ini adalah milik fulan. Tadinya ia milikku sampai aku berikrar tadi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa'awwalu kalamihi iqrar wa akhiruhu lagun. Maka kalimat pertamanya adalah iqrar. Benda ini milik fulan, itu iqrar, betul kan pengabaran. Wa akhiruhu lagun. Tapi bagian Sia-sia. akhirnya nggak dianggap Oh, lagun. kagak dianggap. Ya, Iya. ya nggak sia-sia ya benar. Sia-siaan, nggak berguna. Gitu. Anda udah cukup dia benda ini milik fulan. Ya udah. Buat apa? Kalau kata-kata setelahnya wakana milki. Ila anak tuh. Kata al-Imam kata Al-Khatib, li anna idhafata ilaihi taqtadil milkalah fayunafi iqrarahu li ghairihi idh huwa ikhbarun bihaqqin sabiqin alaihi. Hmm, gitu ya. Jadi ucapan pertamanya yang dianggap ada li fulan dah cukup. Tapi mau kana milki ila anak tuh enggak lagun. Wa akhiru lagun. Wal yakunil muqarru bihi fi yadil muqir. Syarat kedua, syarat pertama apa tadi syarat pertama? Benda yang diikrar tidak boleh menjadi milik mukir di saat ikrar. Nggak boleh. Kalau nggak bertentangan, karena ikrar bukan hibah. Akad ikrar bukan akad hibah, tapi akad ikrar akad apa tadi? Yang sifatnya Pengak- informasi aja, Pengakuan. pengakuan. Iya. Jadi kalau dia mengaku benda ini milik fulan, nggak bisa bilang benda itu milik dia saat ikrar. Nggak bisa ya. Allah. Oke. Syarat kedua, wal yakunil muqarru bihi fi yadil muqir liusallama bil iqrari lil muqarrilah. Benda muqar bihi ya, bendanya itu harus ada di tangannya mukir agar bisa diserahkan dengan ikrarnya tadi. Kalau dibilang this book ya, bukan my book ya. This book belongs to Brian. Ini ikrar yang bener gak nih? Nah, this book belongs to Brian bener gak? Betul, karena Benar, this Ustaz. book itu menunjukkan sudah ada. Ya, dia nggak bertentangan kali. Kalau ini kan masalahnya my book, tapi apa? Belongs to Brian. Nah, bentangan. Kalau ini nggak bener. Nah, sekarang booknya mesti di kekuasaannya siapa? Mukir. Oke, Supaya bisa diserahkan. This book belongs to Brian. Tapi kalau that book, misalnya, bukunya gak jelas di mana. Hilang. Maka
Gimana dong? Ya tidak tidak tepat kalimatnya. Nah, gua kan kata Kan kalimatnya. tidak, Masalahnya adalah belum ada. bendanya nggak bisa diapain? Diserahkan. Nggak bisa diserahkan. Itu masalahnya. Jadi masalahnya kalau bendanya nggak jelas di mana, bisa diserahkan nggak? Nggak bisa Nggak kalau bisa. nggak. Kata Al-Khatib, li'annahu idza lam yakun fi yadihi kana kalamuhu imma da'wa 'anil ghairi bi ghairi idnihi aw syahadatan bi ghairi lafdhiha fala tuqbal. Karena kalau dia mengatakan begitu, bendanya dia nggak pemilikin dia, atau bendanya nggak jelas, atau bendanya bukan milik dia, boleh nggak mengikrar benda yang bukan milik dia? Nggak boleh kan? Berarti dia kayak memberikan pengakuan, klaim atas nama orang lain, nggak bisa diterima. Jadi mesti di tangan si mukir, baik secara fisik kelihatan atau secara syariat. Oh iya, sudah itu. Nah, saya mau kasih catatan dulu tentang poin ini. Tadi ada yang kelewat. Tentang masalah, kalau dia mengatakan, my book belongs to Brian. Buku saya milik Brian. Ya pakai saya. Maka dia nggak dianggap ikrar, tapi dianggap janji saja untuk hibah. Ya. Janji untuk apa? Untuk hibah. Kalau dia mengatakan, my book belongs to Brian, dia anggapnya janji hibah. Belum hibah, bukan hibah, tapi apa? Janji hibah. Tapi nggak dianggap ikrar, dianggap sia-sia. Nah, adapun yang kalimat ini hadza li fulan, benda ini milik fulan, ini ikrar yang benar. Wa kana milkilan akrar tuh kalimat kedua nggak diperlukan. Ya, fa awal kami ikrar wa akhiru lagun. Ini nggak diperlukan. Kata Al-Khatib, fayutrahu akhiruh wa yukhadhu bi awwalihi li'annahu syamilun 'ala jumlatin mustaqillatan. Oke, lanjut. Fala aqarra wa lam yakun fi yadihi tsumma sar. Umila bi muqtadal iqrar. Kalau dia berikrar, pas ikrar itu bendanya belum di tangan dia. Bendanya belum apa? Belum di tangan dia. Terus summa soro. Kemudian bendanya di tangan dia. Jadi saat berikrar, ya, this book belongs to Brian. Waktu ngomong itu Bendanya belum belum, ada. bendanya belum milik dia, masih di toko. Atau this book belongs to Brian, ya, bukan milik dia. Atau bendanya pokoknya bukan di tangan dia lah, ya, bukan di tangan. Karena kalau kalau saat ikrar masih milik dia kan nggak sah tadi ya. Bendanya belum di tangan dia. Ya tadi bendanya belum nyampe, misalnya belum nyampe. Summa soro, kemudian bendanya di tangan dia sekarang. Gimana dong? Jadi oke nggak nih? Tadinya kan nggak oke nih. Oke. Nah, ada. Umila bimuqtadul iqrar. Gak apa-apa. Diamalkan dengan sebagaimana yang dikatakan dalam ikrarnya dia. Jadi diserahkan setelah itu. Falau aqarra. Nah, ini turunannya sekarang, tafri'nya. Jadi ini adalah turunan dari syarat kedua ya. Syarat pertama ini. Ini syarat kedua. Falau aqarra bihurriyati abdin fi yadi ghairihi summa ishtarahu hukima bihurriyati. Nah, turunannya adalah kalau dia berikrar bahwa budak A itu merdeka, padahal budak A masih milik orang, terus dibeli. Jadi Budi saya bilang begini, budak A merdeka, bukan ikrar. Budak A merdeka. Atau dia bilang budak A saya merdekakan, umpama. Tapi belum apa? Belum dimilikin. Merdeka. Budaknya masih milik siapa sekarang? Via di ghairihi. Ini orang lain. Terus summashtarahu. Kemudian dia beli. Sejam berikutnya dia beli. Budaknya merdeka nggak?
Merdeka kalau sudah dibeli. Enggak, Kak. Kalau dibeli kan jadi milik. Jadi pertanyaannya, kan dia tadi sebelum dia memiliki budak ini, dia udah merdekakan budaknya dengan pengakuan tadi. Terus dia beli. Budak ini apakah dianggap budak yang dimiliki oleh Budi? Ataukah dianggap merdeka? Karena Budi tadi sebelum memiliki budak ini udah bilang budak ini merdeka. Sudah Jadi Nah, kepemilikan sudah kan? dibeli jadi jadi milik. jadi milik Budi, tapi merdeka nggak? Oh, Merdeka nggak? tidak. Enggak, Zat. Nah, lihat nih. Kalau aqarra bi hurriyati abdin fi yadi ghairihi. Kalau dia berikrar bahwa budak ini merdeka. Lalu budaknya masih milik orang, belum dia beli. Terus dia beli. Sekarang budaknya milik siapa? Milik Budi kan? Merdeka nggak dia budak ini? Nah, kata Imam Nawawi, hukima bi hurriyati. Itu dianggap merdeka. Berarti ini pengecualian atau kasus beda dari talak. Kalau seorang laki-laki belum beristrikan fulanah, dia udah cerai, habis itu nikah dengan fulanah, fulanah terceraikan nggak otomatis? Saya dia bilang, Berarti belum sebelum talak belum menikah gitu, Zat. belum, iya, udah talak, tapi belum nikah. Terus nikah dengan Oh, perempuan yang ditalak tadi. Pas nikah ini, talaknya dianggap nggak? Jatuh nggak? Talak sebelum nikahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nggak dianggap. Oke? Talak nggak dianggap. Karena dia ketika mentalak, mentalak siapa? Dia nggak beristri. Atau fulana hmm. bukan istri dia. Terus, maka dianggap ucapannya sia-sia. Shoo, sia-sia. Dianggap nggak ada. Terus dia nikah. Ucapannya tadi masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak berguna. Tapi ini, kalau kasusnya adalah memerdekakan budak, pengakuan dia bahwasanya budak ini merdeka, belum dimiliki. Baru habis itu dibeli. Dia nggak merdeka. Dia nggak merdeka. Kenapa dibedakan antara cerai sebelum nikah nggak sah? Memerdekakan budak sebelum memiliki sah. Kenapa kira-kira bedanya? Nah, tebak aja tebak. Kira-kira apa? Bisa dimengerti? Hubungan antara dua kasus ini bisa dimengerti nggak? Nah, Kalau menikah itu karena milik nih dia nih, sebelumnya gitu, Zat. nih. Jadi ada Budi mencerai Ani sebelum menikahi Ani. Lalu Budi menikahi Ani. Cerai tadi tidak berlaku karena belum nikah kan cerainya. Tapi kalau kita ganti kasusnya di sini aja ya. Budi memerdekakan siapa? Budak. Nah, sebelum apa? Memiliki budak tersebut. Lalu Budi membeli budak tadi dari pemiliknya. Pemerdekaan tadi berlaku nggak? Berlaku. Oke. Bisa difahami dulu nih hubungan antara dua kasus ini. Berhubungan nggak? Ada kemiripan nggak dari sisi prosesnya? Nah, ada prosesnya dulu. Ada hubungan nggak? Mirip sih, Sat. Hubungannya tuh ya Mirip ya. Sebelum akad sih. Apa Iya, sih maksudnya? jadi sebagaimana Budi memerdekakan budak sebelum memiliki budak tersebut, di sini juga Budi mencerai Ani sebelum menikahi Ani. Sama kan? Mirip ya? Oke. Tapi bedanya apa? Kalau dalam kasus cerai, berlaku nggak cerai yang tadi? tidak. Nggak berlaku. Kalau dalam kasus memerdekakan budak, berlaku nggak? Berlaku. Ah, itu pertanyaannya. Udah difahami ya? Sekarang silakan dijawab. Tebak aja nggak apa-apa dulu. Kita di sini majelis fikih ya, bukan saya tidak sedang minta fatwa. Jadi nggak apa-apa tebak-tebak juga. Silakan. Nah, gimana kira-kira? Menurut Kang Nak? Nah, coba pakai sense atau pakai reason
Standar manusia dulu deh. Gimana? Afwan, Ustaz. Mungkin Silakan, silakan. korelasi, ya korelasinya sama-sama ya kepemilikan ya, tetapi karena eh, mungkin ya secara fitrah kalau zaman ketika budak masih ada, pembebasan budak, kemerdekaan manusia itu lebih di apa ya disukai gitu ya mungkin oleh Allah, jadi Hmm, ya dimudahkan. Tapi kalau menikah justru kan Allah juga berfirman gitu ya bahwa ya cerai itu talak tuh adalah yang paling paling terakhir gitu, makanya ya, eh, oke. seperti itu gitu Mantap. Allah Itu menetapkan jawaban gitu. ya bagus Kang Nos. Itu jawaban yang dijawab juga oleh saya tidak tahu saudara atau saudari Susui ya. Nampaknya saudari. Betul sekali. Karena syariah mutasyawifah ila Mm-mm. i'taqil abid. Menghendaki Syariah tuh pembebasan suka budak makanya dipermudah pembebasan budak. Ya. ya Tapi caranya sebaliknya, syariat justru menghendaki apa? dipersulit. Iya, Iya, sulitnya cerai. makruh banget gitu ya sudah Bisa cerai difahami itu. ya? Bisa difahami nih, gitu. Bener, mantap. Udah dapat sense-nya. Lanjut dulu. Nah, kemudian dirinci bagaimana kata-kata dia. Summa in kana qala huwa hurrul asli fashira'uhu fitidaun. Kalau dia mengatakan dari awal, memang budak ini telah merdeka, terus beli, maka pembeliannya dianggap pemerdekaan. Hmm. Ya, jadi ketika membeli, dianggap apa? Pemerdekaan. Jadi bukan dianggap pembelian, tapi dianggap pemerdekaan. Karena dia bilangnya apa? Huwa hurrul asli. Karena dia ketika dia eh, mengatakan dia memang asalnya merdeka, terus beli, sebenarnya dia cuma untuk membebaskan ini doang dari kepemilikan si Anu nih. Ya, Dia sendiri tidak sedang benar-benar membeli. Karena boleh nggak membeli orang merdeka, boleh nggak? nggak bisa. Kan Nggak sudah boleh. merdeka. Ngapain dibeli. Iya. Nah cuma karena ini orang ini yang dianggap merdeka ini, atau dia sebut merdeka ini, ada di tangan orang, maka dia tebus. Maka fasyira'uhu tidak. Kan, jadi begitu kalau kita bisa aja ngelihat ada orang merdeka tapi diperbudak orang. Gimana cara membebaskannya? Salah satunya adalah kita bayar, nggak apa-apa. Lo kok orang merdeka dibayar? Ya itu penebusan aja. Bukan benar-benar beli. Karena kalau beli nggak bisa dibeli orang merdeka. Ya nggak? Jadi Betul. fasyir'uf tidak. Wa in qala ataqahu faftida'un min jihatihi wa bai'un min jihatil bai'i al madhab. Kalau dia mengatakannya bukan huwa hurul asli, bukan begitu, bukan dia memang asalnya merdeka, enggak. Dia bilang dimerdekakan, dia dimerdekakan. Nah, ada kata-kata begitu. Faftidaun min jihatihi, maka ketika dibeli itu dianggap penebusan, nggak dianggap beli, dianggap penebusan dari sisi dia. Tapi dia dari sisi penjual dianggapnya apa? Jual beli. Wa bay'un min jihatil bai'. Jadi dia bilang kalau kata-katanya, penjual ini telah memerdekakannya, terus dibeli. Set. Padahal penjualnya nggak bilang memerdekakan, dia aja ngomong gitu. Penjual ini kata Budi sebelum beli budak nih, telah memerdekakan. A'taqahul bai'. Domir huwa di sini bai'. A'taqo al bai'u al abda. A'taqahu al bai'u. Ya. Maka dari sisi si pembeli, si Budi, itu dianggap penebusan. Karena bagi Budi ini orang udah merdeka, udah dimerdekakan. Tapi dari sudut pandang POV-nya penjual itu dianggap jual beli. Al-madhab ada perbedaan, tapi ini yang rojih menurut madhab Syafi'i dari beberapa torik. Pertanyaannya adalah, emang apa pengaruhnya? Dianggap penebusan, iftida, atau dianggap jual beli? Apa pengaruhnya? Kata Al-Imam An-Nawawi, fayas butuh fihil khiyaroni lil bai'a faqat. Karena itu nanti akan berlaku dua khiyar bagi penjual saja. Berarti turunannya adalah, konsekuensinya adalah, kalau dianggap jual beli, ada khiyarnya. Ingat ya pembahasan khiyar, masih ingat. Khiyar secara dasar ada tiga, ya. Khiyar apa? Majelis, Syarat. khiyar syarat, dan khiyar aib. Ya, gitu.
Khiyar majelis berarti selama masih di majelis bisa Iya. khiyar. Apa tuh khiyar? Hak untuk membatalkan jual beli yang telah dilakukan. Jadi penjualnya boleh boleh aja bilang ke Budi, Bud, maaf ya Bud ya, nggak jadi nih. Nggak jadi. Boleh. Dari sisi si penjual karena dianggap itu karena bagi dia jual beli gitu. Atau juga khiyar yang kedua khiyar syarat. Jadi bisa 3 hari boleh ngebatalin misalnya atau perjanjian 1 hari 2 hari maksimal 3 hari dalam madzhab Syafi'i. Tapi nggak berlaku khiyar aib, hanya berlaku fasakh dengan aib. Ya, hanya berlaku fasakh dengan aib. Wallahu a'lam. Kata Al-Khatib, wa yathbutu lahu aidan al-fasxu bil aibi dunal mushtari. Li'annahu min jihatihi iftida, fala yathbutu lahu syai'un min dhalika wa wala'uhu mawquf. Li'anna al-bai'a lam ya'tarif bi'itqihi wal mushtariya lam yu'tiqhu. Nah, turunan lain juga adalah walaknya, milik siapa walaknya? Jawabannya walaknya tidak dimiliki penjual, tidak juga dimiliki pembeli. Udah, nggak ada wakaf. Apa walaknya mauquf. Tidak ada pemilik walaknya. Kenapa? Karena penjual nggak mengakui dia merdeka, nggak mengakui dia dimerdekakan, dan pembeli juga cuma menebus, tidak memerdekakan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, apakah bisa dimengerti? Kemudian bisa ya. Bisa Ustaz. Sip. Izin bertanya Ustaz, Afwan. Ya silakan. Untuk iya, untuk ikrar ini kan berarti tadi ya, intinya itu sebagai pengakuan ya agar tidak mungkin diklaim atau berebut. Nah, apakah selanjutnya setelah sigoh ya, setelah lafal tuh perlu ada eh, seperti kesepakatan atau yang tertulisnya gitu, Ustaz, Oh kesepakatan jelas. setelah ikrar gitu, Betul tanda sekali. tangan. Apakah ada step selanjutnya untuk kan goalsnya supaya tadi ya bendanya tuh bisa di- diakui secara penuh, tidak saling Benar, klaim benar. atau hak ciptanya diambil orang lain gitu. Ya, bukan masalah cita di sini masalah. Oh ya, Ya pada akhirnya milikan kalau ya. kalau ketika udah Iya. diikrar maka ya perlu ada eksekusi. Maka tadi kan disyaratkan mukor bihi mesti di tangan siapa? Tangan mukir. Supaya bisa Ukir apa? Supaya bisa apa? diberikan. Diberikan. Supaya bisa ditaslim. Ya. Karena kalau dia nggak diberikan, itu nggak di tangan, nggak bisa diberikan. Nah, termasuk turunan kalau zaman sekarang berarti hitam di atas putih. Jika disyaratkan mesti ada eh, cap-cap tertentu, tanda tangan tertentu, materai, misalnya misal gitu ya. Ya maka itu jadi ketentuan atau disaksikan di depan notaris dan seterusnya. Betul sekali. Allah a'lam. Ya, alright, so. Syukran. Iya, ya, akhwat sekalian, ada yang ingin ditanyakan Oke, sebelum kita cukup. akhiri sesinya ya? Ya, habis ini kita langsung break, langsung lanjut sesi tafsir ya. Allah a'lam. Silakan Kang Nafis. Baik, insya Allah Langsung kita aja akan langsung. break sesaat. Bebek. Nanti setelah ini sambil saat Fajri menyiapkan ya, insya Allah kita akan melanjutkan sesi kedua, pembahasan tentang melanjutkan ya pembahasan tafsir kitab